Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan membahas pelajaran prakarya yang berjudul Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Dan subjudulnya, Perencanaan Administrasi Usaha Kerajinan. Tapi sebelum kita bahas subjudul ini, di-subscribe dulu ya. Oke, sekarang kita bahas subjudul ini, yaitu Perencanaan Administrasi Usaha Kerajinan. Nah, di mana perencanaan administrasi usaha kerajinan ini perlu dilakukan oleh wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Terus, dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, dan menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, serta mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Oke, kita lanjut. Aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha, di mana aspek pentingnya yaitu A. Mengurus izin usaha. B. Penetapan besarnya retribusi. C. Surat izin usaha perdagangan. D. Pengurusan pajak. E. Membuka rekening bank. F. Tanda daftar perusahaan. Dan G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang pertama kita bahas mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Surat izin usaha antara lain surat izin tempat usaha atau situ, dan izin HO atau lingkungan, dan umumnya ini dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2 sepanjang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Gangguan atau HO mewajibkannya. Nah, akan tetapi yang terbaru sekarang ini katanya bahwa untuk izin HO sekarang tidak diharuskan atau ini sudah dihapus. Di mana prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain yang pertama meminta izin tertulis dari tetangga, yang kedua setelah diketahui RT dibawa ke kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga, selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ atau HO. Dan yang keempat adalah membayar biaya izin dan registrasi. Di mana kelengkapan persyaratan situ, yaitu permohonan yang telah disediakan, fotokopi KTP, fotokopi akta tanah, fotokopi pembayaran PBB, surat persetujuan dari masyarakat diketahui Kades dan Camat, rekomendasi dari Camat, fotokopi IPPL dari Dinas Tata Ruang, izin lokasi dari BPN, fotokopi IMB, surat dari BKPM atau BKPMD, situ atau IUUG, fotokopi NPWP, fotokopi retribusi, fotokopi akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum, dan surat pelimpahan penggunaan. Oke, seperti inilah dia contoh dari situ ya, di mana ini adalah surat izin tempat usaha yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang memiliki tempat usaha. Sekarang kita lanjut bagian B, penetapan besarnya retribusi, di mana ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ adalah luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi dikali angka indeks gangguan dikali tarif. Di mana yang penting diperhatikan di sini adalah tarif luas ruang usaha, indeks lokasi, klasifikasi indeks gangguan, dan ketentuan tata cara perhitungan retribusi registrasi. Oke, sekarang kita lanjut ke surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Di mana SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha
untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Beberapa keuntungan dengan memiliki SIUP adalah mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha, mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan, bukti memiliki dan menjalankan usaha bila ada melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, serta mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil. Tata cara memperoleh SIUP yaitu datang ke bagian urusan perizinan, kantor dinas perindustrian dan perdagangan daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Mengisi dan mengajukan surat pengajuan izin atau SPI dengan melampirkan syarat. Yang pertama, fotokopi akta notaris tentang pendirian usaha, fotokopi dari pemilik perusahaan, pas foto dari pemilik perusahaan 4 lembar, ukuran 3x4 cm. Menyerahkan kembali formulir dan persyaratan lainnya kepada petugas bagian perizinan. Nah, seperti inilah contoh formulir permohonan untuk SIUP. Ya, seperti ini dia ya. Oke, sekarang kita lanjut pengurusan pajak. Di mana yang penting di sini adalah pengajuan NPWP. Pada umumnya yang diwajibkan didaftar dan mendapatkan NPWP adalah badan yang memiliki subjek pajak penghasilan, yaitu PT, CV, firma, BUMN, atau BUMD. Kemudian, orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Fungsi pajak, di mana untuk mengetahui identitas wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, dan sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Pencantuman NPWP, di mana nanti di sini yang penting adalah formulir pajak yang digunakan wajib pajak, surat menyurat dalam hubungan perpajakan, dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Pendaftaran NPWP. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah fotokopi akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir, fotokopi situ atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, fotokopi KTP atau KK atau paspor pengurus, fotokopi kartu NPWP kantor pusat atau cabang, dan surat kuasa bagi yang memilikinya. Kemudian membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi pemilik kegiatan usaha, alamat, nama pengurus, alamat dan pengenal pengurus, tanggal mulainya usaha, dan nama referensi. Ya, sekarang kita lanjut ke tanda daftar perusahaan atau TDP, di mana tanda daftar perusahaan atau TDP atau nomor registrasi perusahaan setelah memiliki SIUP dan NPWP, wirausaha bisa mendaftarkan perusahaannya ke Deperindak setempat dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, melampirkan fotokopi KTP, NPWP, SIUP, dan akta pendirian. Yang ketiga, membayar biaya administrasi. Yang keempat, dengan menunjukkan bukti pembayaran, wirausaha dapat mengambil tanda daftar perusahaannya. Kemudian kita lanjut ke analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, di mana AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem, yaitu yang pertama jenis usaha pengolahan lahan dan bentang alam, yang kedua jenis usaha eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tidak, yang ketiga jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya, yang keempat, jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam,
atau lingkungan cagar budaya. Yang kelima, jenis usaha, proses, dan kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam. Yang keenam, jenis usaha introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik. Yang ketujuh, jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Yang kedelapan, jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Dan yang kesembilan, jenis usaha yang mempunyai risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengurus AMDAL adalah yang pertama, fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik. Yang kedua, fotokopi akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, fotokopi situ. Yang keempat, fotokopi NPWP. Yang kelima, fotokopi NRP. Yang keenam, fotokopi denah, gambar, lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oke, jadi demikianlah tentang materi kita di hari ini, perencanaan administrasi usaha kerajinan. See you next time. Bye.